Ini dia review mainan Go.Kai-O dari DX Robo Universe. Tentang di review mainan ini, saya sekarang sudah ada mainan DX Robo Universe dari Kaizoku Sentai Go.Kai-O. Dan ini saya dapat dari kalau nggak salah dari Ami-Ami ya, dari toko online Jepang. Dan kayaknya dia masih sale ya kalau nggak salah. Saya lupa harganya sekarang berapa. Nanti mungkin saya kasih harga di caption. Jadi ini adalah seri keluaran terbaru ya, dan desain frame robot dan segala macam ini didesain ulang untuk ngikutin seri dari Super Sentai yang masih tayang sekarang, si Gojira. Jadi kalau nggak salah sih ada beberapa mecha ya, termasuk yang si Daijujin yang dia Robo Universe-nya, terus kemudian ada di sini juga ada keterangan di sini ya. Jadi yang si Tokyoger, terus yang ini Go-Onger juga dia rilis ulang dengan format mecha yang lebih sederhana secara proporsi dan bisa ngikutin gaya modern gitu. Nah, kebetulan saya udah buka sedikit, jadi saya tinggal unboxing aja sekarang. Kita lihat sama-sama ya dalamnya kayak gimana. Nah, ini seperti ini dalamnya, langsung kotakan kardus begini. Dan kita lihat di sini ada mekanikanya kelihatan. Jadi langsung kita buka aja ya. Oke, ini kita buka aja. Oke, jadi ini langsung ya. Jadi langsung nggak ada wadah-wadah buat set moldnya gitu, nggak ada. Jadi langsung dia di plastik seperti ini. Jadi mungkin saya butuh untuk lepas-lepasin ini. Nah, ini dia. Oke, mungkin saya coba lepas-lepasin dulu ya, saya off kamera dulu. Ini tampilan dari si mainan di DX Robo Universe Go.Kai-O atau Mecha Tiger ya. Dan kalau kita perhatikan, sebenarnya seri DX Robo Universe ini dia menyederhanakan berbagai macam skema robot ya. Jadi mulai join dan segala macamnya itu benar-benar dibikin mold plastiknya itu sesederhana mungkin. Jadi nggak ada yang bisa benar-benar misalnya gini ya. Ini harusnya ini kan bisa ada semacam mungkin part-part yang kelihatannya terpisah, tapi ini dia disederhanakan banget. Dan memang tujuannya adalah membuat robot dengan kombinasi yang akhirnya gatainya itu sangat simpel gitu, tinggal tempel-tempel dan mungkin sedikit bongkar pasang yang cepat gitu. Jadi memang targetnya memang jelas untuk anak-anak banget ya, beda dengan Minipla atau Super Minipla yang mungkin targetnya adalah menengah ya, mungkin remaja atau mungkin anak-anak usia ya menjelang SMP gitu ya, itu mungkin targetnya mereka. Nah, tapi ya saya penasaran juga ini sebenarnya kalau kita gabung seperti apa. Tapi mungkin kita kasih lihat satu-satu ya, dari merah-merah dulu ini. Ini yang paling besar, dia akan jadi bagian badan dan pusat gitu ya. Jadi ini kalau bisa dilihat ada bagian ini, dia bisa diganti untuk part yang cepat sekali untuk diganti-ganti seperti itu. Cuma itu aja. Dan sisanya tuh tinggal ngikutin seperti ini, tinggal ngikutin aja gitu untuk jadi bahunya seperti itu. Itu ya, yang merah. Terus yang biru tadi kita lihat juga Go.Kai ini sebenarnya bentuknya harusnya pesawat dan dia bisa dilepas ke sini. Jadi si posisi kepalanya awalnya di sini. Jadi ya itu adalah bagian dari yang biru ya. Nah, ini baru jelas. Oke. Terus yang hijau dia ini Go.Kai Racer atau yang bentuknya mobil gini. Dan memang dia ya bisa ada putaran gini ya. Dan dia nggak ada yang ini sih, nggak ada yang aneh ya. Semuanya bongkar pasangnya gampang banget ya, tinggal tempel pasang. Jadi udah slotnya emang gampang buat dimainin sama anak-anak kecil. Dan ini yang kuning Go.Kai Drill. Seperti ini, nggak tahu ini ada apa lagi di sini. Ini cuma gini doang sih. Ini bongkar pasang gitu ya, jadi cepat pasangnya sendiri gitu. Terus Go.Kai Marine yang pink, ini bentuknya seperti itu, ini bentuk di laut ya, literally di laut. Karena sebenarnya ini semuanya juga bajak laut ya, harusnya di laut. Tapi kan dia lautan angkasa gitu. Oke lah ya, kita gabungin aja ya. Kita mulai dari yang pink aja. Ini harusnya tinggal di gini aja, dilepas di bagian bawah ini, terus diganti ke sini. Ini untuk jadi kaki bagian kanan ya, gitu. Dan dia ya nggak ada join ya, jadi udah statis begini aja. Terus di sini ganti saja. Memang mainan yang DX gitu, memang dia fokusnya di gatai-gatai yang mudah, simple dan nggak terlalu rumit. Oke, ini yang merah udah tinggal disambungin, kita buka dulu ininya bahunya terus sambungin ke ya. Jadi ini harusnya ke depan begitu, saya naikin dulu. Nah, harusnya begitu. Terus si tangan yang biru, terus ini nah, itulah kira-kira. Ini harus sambung ke sini. Nah, gitu. Lampunya kurang pas ternyata saudara-saudara karena dia besar ukurannya. Oke. Terus berikutnya adalah ini sebenarnya saya bingung juga ya. Dia joinnya tuh ada banyak. Mungkin dia karena ini emang seri anniversary dan bakalan bertemu dengan berbagai macam mecha
atau Sentai yang lama, ini dia pasti ada kombinasi lainnya. Saya juga nggak terlalu hafal ya diri yang gue jujur ya. Karena setahu saya sih biasanya di beberapa Sentai itu ada robot-robot yang muncul kembali yang lama, dan dia yang ngebikin apa namanya, formasi baru gitu. Oke, saya coba ambil Shadow Supernya bentar ya. Udah saya tampilkan ya Shadow Super Gokaiger dengan The Extra Universe Gokaio. Ini kalau saya bilang sih secara proporsi oke, cocok banget sama Shadow Super karena relatif kalau yang seri DX itu dia mainannya sebesar itu ya, jadi cocok banget. Teman kalau misalnya mau bikin untuk perluan fotografi perlu disesuaikan ya, karena saya mungkin belum disiapin ya proper yang backdrop yang proper, terus kemudian properti yang pas untuk bisa match si foto ini supaya lebih bagus. Jadi kelihatan pinggiran-pinggiran yang saya pasang itu nggak ketutup ya, tapi nggak apa-apa lah, ini untuk keperluan review aja. Jadi kalau teman-teman mau persiapkan apa ya, mix and match dari si robot-robot Super Sentai ini, DX itu salah satu yang cocok banget kalau kamu pengen ngasih lihat si Shadow Super itu atau mungkin si member-membernya itu proporsionalnya dibanding robotnya tuh kelihatan gitu, kentara banget. Tapi kalau yang kalian masih memikirkan detail dari robotnya, join-joinnya, posenya, itu mungkin seri Mini Pla atau SMP itu jauh lebih bagus ya, karena dia bisa nampilin format action yang lebih oke lah, pose yang lebih oke, lebih dinamis gitu. Tapi kalau untuk keperluan statis, cuman majang-majang biasa doang, ini juga sebenarnya cukup oke gitu. Cuman ya lagi-lagi, robotnya sendiri nggak bisa diapa-apain lagi, jadi udah cuman join itu cukup praktis ya. Kalau saya ambil aja ya, ambil si robotnya aja, dia itu praktis joinnya cuma di sini nih. Join utamanya adalah ini, dan ini juga bisa dilepas-lepas. Ini gitu-gitu aja. Terus ke depan ke belakang si ininya, putaran si bahunya. Terus apa lagi? Udah cuma itu aja. Tema ini bahunya ya simple sekali, minimalistik sekali gitu. Jadi kalau kalian mau yang possible dynamic pose ya mungkin carilah Super Mini Pla atau yang Mini Pla. Saya sendiri mungkin akan cari SMP-nya dia atau mungkin Mini Pla-nya dia. SMP-nya dia nggak ada kalau nggak salah. Mungkin saya tunggu dulu. Mini Pla-nya ada yang jual sih, saya lihat beberapa toko kayaknya yang online, saya lihat ada yang beberapa yang jual ya. Seri lama banget. Cuma saya agak kapok juga ya beli seri yang Mini Pla yang lama ya, karena dari video-video saya sebelumnya yang Kyoriger itu juga sebenarnya Mini Pla yang lama itu kurang bagusnya adalah mereka kurang ya, posenya juga terbatas juga gitu. Dan ada beberapa seri-seri Mini Pla Kyoriger juga yang belum saya rakit, jadi nanti itu nunggu seri-seri apa namanya unboxing berikutnya ya, yang mungkin abis ini atau mungkin sehabis 2 mainan lagi, karena saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sekitar 8 paket yang belum saya unboxing nih, belum saya sempat untuk review. Jadi baru sempat review ini si Gokaio ini, yang ya kalau boleh dibilang sih kalau kalian sekedar untuk pajangan sih ya oke aja. Dan lagi-lagi ya, mungkin ini juga tambahan tadi saya lupa di awal kasih tahu. Jadi kalau yang DX Turbo Universe itu rangka robotnya kayak gini. Jadi si bagiannya abu-abu ini ya, kalau kalian lihat ini di bagian lengan, di paha sini. Nah itu yang disebut si frame DX Turbo Universe. Nah frame itu sebenarnya bisa kayak dilepas-lepas gitu ya, dilepas-lepas terus dipasang-pasang yang mismatch yang lain tuh bisa gitu. Misalnya dengan yang seri DX Turbo Universe dari misalnya Tokyo atau dengan yang Go Onger itu bisa gitu. Jadi cukup ini juga ya, cukup menarik juga. Masih juga nggak tahu ya secara real di seri yang baru ini. Kebetulan saya baru nonton Go Onger itu beberapa episode awal doang, keburu banyak pekerjaan dan lainnya, jadi nggak sempat nonton, dan keburu ada kasus juga ya si salah satu membernya yang akhirnya nggak dilanjutin gitu. Dan sekarang sampai episode ini tayang belum tamat serinya, jadi masih di episode 30 sekian, 38 apa 37 kali ya, 37 38 gitu guys. Jadi ya kalau kalian mau beli ini lumayan, harganya sangat masuk di kantong ya kalau misalnya secara umum. Saya lupa harganya berapa, saya cek dulu ya, nanti saya taruh di caption aja. Tapi kalau kalian mau cari yang keseruan merakit dan pose, mungkin ini nggak cocok gitu aja sih ya. Saya mau lanjut foto untuk robot-robotnya, walaupun posenya juga terbatas, tapi saya lanjut foto dan saya akan kasih lihat di akhir video seperti biasa. Dan jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa dukung terus channel ini supaya konsisten saya juga untuk upload ya. Mohon maaf uploadnya jarang-jarang. Oke, gitu aja. See you guys di next episode.